sekilas tentang pertanyaan kemarin berkaitan dengan yang imam ada yang mengucapkan setelah bayril maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian sebelum amin ada robiqil itu ya, ada sebagian ya, itu sebagian kecil sekali walaupun itu jarang. Itu dalam hadisnya itu akibat sholat waladhdallin bahwa Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli. Ini bisa diambil keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ternyata di hadis itu pandangan para ulama tentang hadisnya itu ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Nah ini, tapi tidak sampai kepada maudhu. Beda Pak ya? Kalau maudhu itu kan memang benar-benar dibikin oleh orang, teksnya itu. Tapi kalau dhaif ada tapi lemah. Baik itu lemah dalam segi sanad atau juga lemah dalam segi matan. Jadi hanya selisihnya, ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif. Menurut dalam kitab, malah menurut Imam Al-Iraqi, ulama-ulama Iraq itu memandang hadis itu adalah hadis dhaif. Jadi akhirnya di sana hampir setelah dicampur dikompromikan dengan beberapa hadis dan keterangan yang lain itu akhirnya lebih mengarah kepada banyakkan kambil kepada dhaif. Walaupun hanya sebagian kecil yang mengatakan hasan, termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin, di sana juga ada keterangannya. Nah, karena ini ada, walaupun itu dhaif, maka akhirnya tidak akan membatalkan kepada sholat. Sama seperti orang berkaitan dengan masalah qunut, Pak ya. Ada yang qunut, kemudian yang di belakang batal ya kalau dia tidak qunut. Artinya tidak anggap itu dhaif, kemudian dia tidak qunut, imamnya qunut, sah nggak sholatnya? Sah. Begitu pula sama dengan ini, ya, itu maksudnya kepada dhaif, tapi tidak sampai kepada membatalkan kepada sholat. Nah, itu bisa diambil di Tuhfatul Muhtaj atau di kitabnya I'anatul Talibin. Kalau di yang lain itu ada 4 jilid, saya juga kebetulan punya kitab itu ya, tebal semua itu ya, 4 jilid. Oke. Dilanjutkan dengan hadisnya. Babu karahatis sholati fi saubin lahu a'lam. Karoha itu sering orang menyebutkan makruh. Kalau yang namanya makruh, ada orang menyebutkan artinya jelek. Jelek dengan tidak bagus sama enggak Pak? Sebenarnya bahasa Arabnya itu karoha. Ada yang orang yang menghaluskan dengan bahasanya kurang bagus. Ada lagi yang karoha itu adalah jelek. Nah ini maksudnya karohanya itu adalah karoha yang kurang bagus. Makanya bahasa itu makruh. Hadis dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisati. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pakai khamisah, pakai baju, pakai jubah. Laha a'lamun, yang ternyata bajunya itu ada a'lam, gambar. Apakah itu salur, apakah itu batik, macam-macam.
Faqala syaghalatni a'lamun hadhihi. Gambar-gambar itu menggangguku, kata Nabi. Idhabu biha ila Abi Jahmin. Pergilah dengan bawa baju itu kepada Abi Jahmin, wa uti bin anjiyah, dan berikan aku, yaitu dengan baju yang polos. Oke. Ini baru teksnya saja Pak ya. Baru teksnya seolah apa ini? Pakai baju yang ada gambarnya, pakai baju yang bentuknya batik atau apa saja, sehingga akan mengganggu kepada orang untuk melakukan ibadah sholat, maka hukumnya adalah makruh. Itu tekstualnya. Awas, tekstualnya. Pak, kalau ini karpet gitu, ada garis, ada batik bukan sebenarnya Pak. Ini batas juga batik bukan. Batik. Terganggu nggak Pak? Tidak. Kenapa? Udah biasa. Udah biasa. Sekarang ini polos. Suatu ketika kemudian dibikin gambar apa, gambar kaligrafi, taruh di sini. Pertama kali Bapak sholat, Allahu Akbar, dibaca nggak Pak tulisan Arabnya? Dibaca. Terganggu nggak? Terganggu. Lama-lama terganggu nggak? Minggu depan, bulan depan, terus tidak terganggu. Nah ini nanti hadis itu al-maksud bisa dikembangkan. Apa saja yang sekiranya itu bisa mengganggu, maka itu akan menjadikan al-karohah. Oke. Nah di sini saya contohkan lagi. Pernah nggak kalau ada acara kemudian pakai batik semua, kemudian sholat di sini, terganggu nggak Pak? Tidak, udah biasa. Karena sudah biasa. Coba kalau tidak biasa, jangankan itu, orang pakainya itu apa ini? Gamis itu ya, gamis semua. Kemudian warnanya putih semua. Ada satu orang yang ternyata memakainya itu bukan pakai gamis. Oke, pakainya kaos saja. Ada nggak perasaan terganggu Pak? Yang di belakangnya gitu. Karena yang lainnya itu pakai putih semua. Kemudian ada satu orang yang tidak pakai putih. Ada rasa terganggu nggak itu? Artinya dijadikan sebuah perhatian gitu. Maka dalam hadis itu ternyata maksudnya kepada tekstual. Oke. Kita lihat pengembangannya di hadis itu diambil dari syarhul hadisnya. Saya ambil dari beberapa syarah hadis. Fawaidul hadis. Min fawaidil hadis. Faedah daripada hadis itu. Sihhatus shalat fi saubin, tetap salatnya itu sah. Apa sebabnya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam atamma salatahu fil khamisati walam yaqtaha. Hadis ini Nabi pakai baju itu kebetulan dapat dikasih. Nah, ketika dapat dikasih kemudian dipakai pada waktu sholat, Nabi merasa terganggu
saghalatni, kata Nabi, merasa terganggu dengan baju itu. Tapi Nabi tidak membatalkan sholat. Walam yaqta'ha, Nabi tidak membatalkan atau memutuskan sholatnya. Berarti ketika pakai batik, pakai apa yang ada tulisan apa, maka sholatnya itu tetap sah. Hanya di dalam kitab Syarhul Hadis oleh Imam An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, di sana dijelaskan bahwa tasifu wa in ja'ala fiha sihhatun ma'al karahati. Beliau memandang hanya hukumnya kurang bagus gitu. Artinya ketika ada tergantung. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu min aqsanil libas. Kenapa Nabi pada waktu sholat pakai itu? Nabi karena agak pakaian itu adalah pakaian baru, sehingga kemudian Nabi memakainya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita di hadis itu. Ketika kita melakukan ibadah sholat, maka pakailah pakaian yang terbaik. Sehingga nanti betul-betul harus persiapan. Contoh Pak, ada orang ketika keluar bukan sholat pakaiannya rapi banget. Pada waktu sholat asal pakai. Ada nggak itu Pak? Padahal sholat itu mau menghadap kepada harusnya lebih rapi dan lebih. Hanya barangkali pada waktu itu Nabi pakai karena anggap itu adalah paling bagus. Ternyata karena ada gambar, kemudian Nabi membalikannya. Nah, Faizid babu qabulil hadiah. Di hadis itu pakaian khabisa itu diberi oleh Abi Jamin. Nah, karena diberi oleh Abi Jamin, Nabi tidak menolak hadiah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ada orang yang memberikan hadiah, pemberian gitulah, maka jangan menolak. Karena tujuannya adalah untuk menghibur, menghargai orang yang memberi. Betul. Saya terkadang beberapa kali begini Pak. Contohlah, lebaran terkadang sarung itu banyak. Ini sarung banyak gitu, gak mungkin akan dipakai semua. Tapi ada beberapa orang yang ngomongnya begini, Pak, nanti dipakai ya. Nah, kalau sudah bahasa dipakai berarti boleh gak saya berikan kepada orang lain? Gak enak perasaan. Karena dia pada waktu ngasih, Pak, nanti dipakai ya gitu. Kan ada terkadang ya, Bapak ngasih orang, nih ya sekedarnya, tapi pakai nanti, kan gitu Pak ya deh. Kan ada yang dikasih. Tidak. Nah, kalau ini kasih, kita karena terlalu numpuk berikan kepada orang lain bayar. Tapi ada yang itu tadi, Pak, bajunya dipakai ya nanti. Dan itu. Jadi kan rasa diberikan kepada orang lain itu gak enak. Karena dia pengen dihargai, memberi. Nabi pun sama, menerima hadiah itu. Nah, karena tidak cocok dengan hadiah itu, tidak cocok karena apa ini? Tidak pas untuk dipakai sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Pak, kalau kita dikasih kemudian tidak cocok, diapain Pak? Diberikan kepada orang lain ya. Nabi itu fihi husnul akhlak, punya etika, punya akhlak. Akhlak an-nabi haitsu radda alaihi al-kasa al-alim wa talaba kasa alladhi laysa fi alam. Karena ada gambarnya, tolong berikan kepada yang ngasih itu. Tapi saya nanti minta jangan yang ada gambarnya ya. Dikembalikan lagi, tapi Nabi minta yang tidak ada gambarnya. Gimana perasaan daripada orang yang ngasih?
oh berarti saya itu salah ngasihnya, diganti oleh orang itu, Abu Jahmin ini. Tuh. Nah ini, jadi termasuknya sebuah etika. Di dalam ketika ada orang memberi kita menerima, apalagi jangan sampai juga ada orang kasih, masih ada orangnya kita kasihkan kepada orang lain. Tuh. Sebab bisa jadi ada orang pengen kasihnya pada si anu. Tuh. Nah ini, nah itu namanya akhlak. Kemudian istihbabu izalati kulli ma yastaqila al-musalli min alwani wa ziyanati shalah. Pengembangannya disunahkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan bagi orang yang sholat dari berbagai macam warna. Di situ apa Pak? Baju ya, yang kaitannya dengan alwan, aklam, itu adalah baju yang bergambar. Sekarang kalau yang bergambarnya bukan baju, apa Pak? Apa itu tadi? Tembok. Masuk kepada hadis ini. Kenapa? Karena tujuannya akan mengganggu kepada orang yang lagi. Nah ini an kulli ma yulhimu musalli, sehingga yang terjadi orang yang sholat itu terkadang kalau ada tulisan dibaca tulisannya, ada kalender dilihat kalendernya. Jadi semua apa saja itu akan mengganggu makna. Masuk tulisan Allah. Nah sekarang nanti ada di sini. Tulisannya di mana Pak? Ya Allah. Iya, tulisannya di atas atau di atas? Di atas. Nanti kaitannya dengan orang sholat itu matanya kemana? Di masjid-masjid itu di atas muter. Ada apa ini Pak? Ada tulisan Arab muter. Tapi orang sholat lihatnya kemana? Tempat sujud. Gajah dulu nggak boleh muter ke atas yang itu. Aina yang al musalli. Kemana orang sholat itu melihat? Tempat sujud. Kemana lihatnya? As-sunan, wal sunan. Ayam al musalli limauti sujudi. Dia melihat itu ke tempat sujudnya halal qiyam pada saat berdiri. Jadi ketika posisinya lagi berdiri, maka matanya melihat ke tempat sujud, bukan ke atas. Jadi ada nggak tulisan apa? Tulisan Allahnya di depan sini? Kan nggak ada, adanya di atas. Wa usbu'ihi halat tasyahudi, dan melihat jari ketika tasyahud atau tahiyat. Ya. Jadi ada kesempatan nggak untuk melihat lapan Allah yang ada di atas atau lihat jam? Kan nggak ada. Wa yustahabu an yanzura ila mawdi sujudi wa la yujawizuhu, dan tidak boleh melewatinya. Oke, Bapak berdiri di sini. Kemudian berdiri di situ. Di sop berapa? Oke lah, sop 1. Kemudian sop kedua. Bapak berdiri di sop ini, barisan ini. Yang dilihat apa Pak? Ketika berdiri, pandangannya mana? Atas, depan. Punggung. Punggung tuh. Oke.
Yang jadi pertanyaan adalah makruh aklam tadi. Karahatus salat besok bila aklam. Yang makruh itu yang memakainya atau yang melihatnya? Yang melihat Yang melihat. yang melihat. Bapak pakai kaos banyak tulisan. Kemudian orang ada di belakang. Kan orang di belakang harus lihatnya apa Pak? Bukan buku, harusnya Tempat sujud. tempat sujud. Oke. Berarti siapa yang makruh? Satu. Nanti di sana dalam kaidah itu amrun bisaidin, amrun biwasaihi, nahyun bisaidin, nahyun bisaibi apa? Lawannya gitu. Nahyun bidihi di dalam kaidah gitu usul. Bapak bisanya makruh melihat tulisan atau tulisan yang ada di kaos karena ada orang yang pakai kaos ada tulisannya. Kalau kebetulan yang di depannya itu pakainya adalah polos, kan di belakangnya tidak apa namanya, tidak terganggu. Kalau yang sholatnya sih nggak merasa terganggu, tulisannya di belakang, ya. Baca nggak orang yang sholatnya? Yang bersangkutan yang pakainya baca nggak? Tidak. Yang baca itu adalah orang yang di belakang. Nah, karena orang yang di belakang itu terganggu, maka dia menjadi karohah, maka pelaku penyebab awalnya jadi makruh juga. Dua-duanya kena. Ini namanya wasail. Amrun bisaidin, amrun bi wasail, nahyun bisaid, nahyun bidihi, itu tuh, nah itu berlaku dua-duanya. Oke. Sekarang kalau satu orang yang pakai kaos, itu kan makruh tadi. Bagaimana kalau orang di belakang lihat semua terganggu, baca semua, berarti keburukannya ngumpul semua. Pada siapa ini? Yang memakai, karena asal usul dari keburukannya dari orang yang pakai itu tadi. Nah ini jadi berlaku. Menurut Asy-Syafi'i, ya, yang dulu fil qiyam ila mawdi sujud, ketika berdiri melihat tempat sujud, ketika ruku lihatnya apa? Kalau berdiri udah pasti tempat sujud. Kalau pada waktu tasyahud lihatnya dari. Sekarang ketika ruku Lihat kaki orang. ila mawdi qadamaihi, tempat kedua kakinya. Makanya tapi nanti di yang lain ada yang tetap tempat sujud kan? Ada yang tempat. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang ketika sholat tuh ada yang lurus lihatnya ya Pak ya. Ada yang lihatnya kan sampai apa ini? Sampai rada ditepuk. Kenapa ditepuk? Karena yang dilihat itu adalah kaki. Qadamaihi dalam bahasa. Saya bilang itu kaitannya dengan aklam itu pada baju. Di syarat karahatu zakatul masjid baca'ul kitabah mimma yulhi al-musalli wa salam inda tadabburi salatihi. Bukan hanya pada baju. Tadi kan sabun ya, pakaian. Ternyata karatu zakatul masjid, masjidnya juga dihias bagus itu Pak. Macam-macam ya, dimotif-motif. Bukan baju yang dimotif, tapi ternyata masjidnya yang dimotif. Dalam syarat itu masuk ja'lul kitabah, yang bisa melalaikan musalli sehingga antadabur sampai lupa dia mentadaburi apa yang dibaca dalam sholat, tapi dia mentadaburi lukisan yang ada di dinding masjid. Nah,
Nah, sekarang kan termasuk ja'lal kita yulhi al-musai masuk data sholat Zuhratul masjid, bukan hanya yang di tembok, termasuk yang di kembali lagi di sana. Pak, dulu itu kan tidak ada karpet itu, dulu itu kan apa namanya, hijau ya, itu polos biasa. Pakai begini, motif. Awal-awal sih ada terganggu, Pak. Mungkin kan ke depan ini bisa bentuknya batik tuh, Pak. Mungkin gak akan terjadi bentuk batik macam-macam, bisa terjadi. Saya contohkan seperti wanita yang pakai mukena. Dulu mukena itu putih polos, polos semua. Kemudian setelah itu ada motif. Itu pertama kali kalau nggak salah itu di itu apa? Ada rendanya dia apa ya? Renda sedikit itu ya, di lengan, kemudian di bawah, hanya batik gitu sedikit itu, hanya untuk apa namanya? Iya, variasi. Tapi sekarang sudah banyak yang dari atas sampai ke bawah batik. Ada nggak Pak? Sudah banyak. Betul. Sehingga ketika pertama kali muncul, orang yang dilihat itu mau kenal semua tertera di belakangnya, dan akhirnya ditiru, cari mukena yang batik. Nah ini, tapi karena sering lama-lama akhirnya biasa, karena satu kuncinya pakai batik. Jangankan itu, contoh Pak, orang tua kan pakai itu, pakai pakaian itu putih semua ya. Coba sekali-kali ada yang pakainya warna hijau gitu, bisa jadi perhatian nggak Pak? Jadi perhatian. Tapi mungkin tidak akan berubah. Soalnya terjadi beberapa orang akan datang ternyata warna-warni, bisa terjadi. Nah, itu sama dengan orang pakai, atau bisa jadi mana Pak? Kain kapan juga akan batik juga bisa jadi. Masyhur yang telah khusyuk fi salat, disyariatkannya khusyuk di dalam salat. Arahnya itu adalah kekhusyuan di dalam salat dalam hadis ini. Waja'lul asbab al-khaliyalahu al-ibti'an an kulli ma yasbab fi salat. Jauhkan segala hal yang bisa menyebabkan orang tidak khusyuk. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya baju, sabun akhlak, tapi apa saja bisa menjelangkan kekhusyuan itu, maka harus dihindari. An-naswar, adapun gambar-gambar yang jelas akan memberikan pengaruh taksirun fil qulub, udah pasti. Apalagi kalau ada gambarnya, gambar yang aneh, pasti hati kita itu akan membayangkan. Orang biasa pakai batik biasa, suatu ketika ada batiknya aneh, orang akan mikir apa yang di belakangnya. Oh, batiknya aneh. Atau jangan dengan itu, orang lagi sholat biasa lihat gajah duduk biasa, udah biasa. Coba sekali-kali merek sarungnya beda, pasti dipikir akan berpengaruh. Taksirun fil qulub. Makanya di situ orang disuruh tuntutan di hadis itu untuk khusyuk. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum khusyuk di dalam sholat itu? Maksudnya kemana kekhusyuan di dalam sholat itu? Surat apa? Orang diperintah untuk khusyuk, khusyin itu ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi di sana dijelaskan, ikhtalafan nas fil khusyuk, hal huwa min al-faraidi salat, aw min al-fadailiyah, aw min
melihat apakah khusyuk itu termasuk fardu sholat, apakah termasuk hanya keutamaan sholat atau kesempurnaan sholat. Berarti apakah khusyuk itu termasuk rukun lah bahasanya, rukun sholat, atau keutamaan sholat, atau kesempurnaan sholat. Ini ada keterangannya di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Di sana ada dua kaul, dua pendapat. Kaul yang pertama wasaf al-awal, yaitu adalah al-faraid, fardu katanya Pak. Makanya salah satu di antaranya Pak, kalau Bapak baca buku-buku fikih itu, rukun-rukun sholat, satu takbiratul ihram, ya, niat takbiratul ihram, kemudian baca ini, baca pada belakang. Ada nggak Pak? Nomor berapa? Khusyuk itu ada nggak di buku-buku fikih? Ada nggak? Bukan, rukun-rukun sholat. Satu, takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, yang rukun baca Fatihah, kemudian ruku, tumanina ruku, i'tidal, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, salam pertama. Itu kan masuk pada rukun. Ada nggak Pak masuk khusyuk? Gak ada. Gak ada. Yang jumlah rukunnya 13 atau 17 itu tidak ada. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan khusyuk bagian daripada rukun sholat. Nah, kalau kita terapkan, kayaknya sih kita batal terus sholatnya Pak. Paling kita hanya khusyuk itu pada waktu Allahu Akbar. Setelah itu udah larang semua. Yang di rumah ingat, yang di mana ingat semua. Jangankan itu sampai jumlah rakaat pun lupa. Kalau pada Imam Al-Ghazali sampai masuk kepada rukun, kita batal terus sholat. Tapi menurut Asy-Syaukani, beliau memandang itu pendapat yang kedua adalah bukan kepada rukun, bisa keutamaan atau kesempurnaan daripada sholat. Makanya kita sebenarnya bisa ngitung sendiri Pak. Contoh, perasaan setelah sholat kayak biasa aja gitu, seperti orang lalu-lalang aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Berarti khusyuknya itu tidak ada. Nah ini, makanya di situ kita dituntut untuk bisa menyempurnakannya untuk sholat itu, yaitu dengan kekhusyuan itu. Nah ini, jadi di hadis itu, walaupun hadisnya kaitannya dengan baju, tetapi hakikatnya bukan hanya baju, tapi semua termasuk di situ dalam syaratnya. Apapun yang mengganggu kekhusyuan termasuk wajib, maka di sana itu akan menjadikan makruh, artinya kurang bagus. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan di hadis berikutnya? Termasuk ini tadi ya, ujian ketika orang berzina itu kan ada yang dinyatakan sekali. Iya. Oke. Dengan pujian. Ada orang, saya juga nggak tahu ini, di beberapa masjid itu pernah ketika perjalanan biasa di masjid-masjid kampung tuh, habis adzan kemudian setelah itu apa Pak? Orang itu mau sholat, pujian, padahal yang ngomongnya itu mau sholat sunnah, ada yang gitu? Ada. Malah yang nyuruh pujiannya adalah orang yang mau sholat sunnah. Sampai nyari banget itu apanya? Pujian. Memang secara pribadi saya sih rada terganggu itu, apalagi kalau kemudian biasanya pujian juga sampai
Pas itu jerit-jerit supaya kalau yang kudanya anak-anak tuh terkadang sampai tidak bisa konsentrasi. Makanya kemudian ada beberapa masjid yang diterapkan gitu kan, pasal pujiannya bukan pujian. Jadi sebelum masuk apa? Sebelum masuk adat tuh nyetel apa namanya? Murotal. Bagus itu ya. Jadi 10 menit sebelum adzan udah memandangkan ini apa? Murotal. Jadi orang itu tahu, oh ini 10 menit lagi itu mau adzan. Sehingga apa yang terjadi? Saya pernah lihat di Karamampel itu ya. Akhirnya orang itu datang pas ketika mau beranjak untuk ambil air wudhu itu pas ketika ada setel murotal karena 10 menit lagi. Baru kemudian adzan, kemudian sholat sunnah, dan komatnya itu setelah orang berdiri. Jadi ini apa? Komatnya itu enggak ini kan tet apa itu ya? Tet. Jadi langsung imam itu apa ini? Berdiri. Kemudian membariskan. Jamaah itu pada bangun semua. Setelah rapi baru komat. Ada kayak begitu? Ada. Jadi tidak lama apa namanya? Antara komat dengan Allahu Akbarnya itu tidak lama karena posisi ketika apa komat itu sudah dalam keadaan rapi. Saya lihat kok begitu indahnya kelihatannya itu. Sebab ada terkadang ya punten ketika sahur waktu angel banget itu disuruh cepat-cepat sampai di sini enggak apa ini? Enggak mulai karena di situnya seolah jalannya juga santai. Nggak mau di depan, kok malu di depan. Ini pada yang kedua abot. Padahal di depan kan bagus tuh. Iya. Jadi rebutan di belakang. Iya katanya barisan kedua aja lah. Oke. Nanti ada di kaidah HP itu saya pernah baca gini. Berkaitan dengan masalah penghormatan itu. Kebaikan itu gimana? Pertanyaan. Oh iya, nanti. Kebaikan itu tidak dipindahkan kepada orang. Berkaitan dengan masalah ibadah. Kalau bukan masalah ibadah, bagus. Contoh gini, Bapak duduk. Ada orang lain masuk. Tempat duduk saya dipakai. Kitanya geser, nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan masalah ibadah, Bapak di depan, udah di depan. Udah Mama aja di depan. Saya di belakang. Itu jeleknya bukan main. Nah itu. Ini kan kaitannya dengan masalah ibadah. Tapi kalau kaitannya dengan masalah ibadah seperti tempat duduk malah bisa jadi wajib. Bisa wajib contoh gini. Bapak berada di bus atau di kendaraan. Bapak duduk. Pas ketika duduk ada orang tua, aduh ini kasihan banget. Ya bawa anak. Wajib apa kita berdiri? Bisa jadi wajib karena orang itu begitu susah kita berikan kepada orang lain, bisa jadi wajib. Nah itu. Oke. Tadi kekhusyukan dalam sholat itu merupakan rukun atau menjadi keutamaan atau sempurna. Nah, memang ada juga kebiasaan kita, apalagi seorang imam ketika mau mengawali sholatnya langsung aktif, kita mau investasi di jamaahnya. Kerapatan sholat itu juga itu bagian daripada kesempurnaan. Akhirnya juga kita akan menjadi manusia yang benar-benar mendapatkan hidup bahagia. Kenapa banyak kita mayoritas muslim yang setiap saat sholat, tapi kondisinya tidak sebaik apa yang diajarkan oleh kita, akan mendapatkan suatu kemudahan, mendapatkan tidak disakiti, kan begitu ya? Nah ini juga menjadi mungkin barangkali kekhususan itu yang menjadi sangat utama. Apalagi kalau kita melihat di Al-Ma'un, orang yang lalai dalam sholatnya, jadi banyak sebetulnya
depan, ya karena tidak dapat petunjuk, karena dia tidak dapat ilmunya kan begitu ya. Nah, yang seperti itu mungkin barangkali juga imam, fungsi imam juga kan merapatkan sholat. Kadang-kadang langsung aja, disitulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang sholat kan begitu. Jadi mana juga kekhusuan itu. Jadi memang kita juga, kalau melihat daripada itu juga pusing juga, kenapa sih orang sholat kondisi Indonesia begini kan begitu ya. Manusia sebenarnya yang pergi haji banyak, tapi juga tidak akan lekas menjadi ini. Memang lepas daripada tindak pidana, bahkan kita tidak tahu kan begitu. Jadi memang seharusnya kalau memang itu sholatnya benar sesuai dengan inna sholata itu juga bagian daripada perintah Allah bahwa kita tuh harus khusyuk, benar orang yang beriman. Itu salah satu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hanya kadang kita juga sholat juga imam satu tidak melihat perhatian dan kerapatan sholat, karena itu yang paling utama. Ya nggak, masih banyak renggang. Nah itulah dosanya imam mungkin barangkali nanti menjadi salah satu faktor sehingga sholatnya kurang sempurna, atau bukan nanti akhirnya jamaah-jamaah kita juga tidak mendapatkan. Ini juga kan Nabi ketika komat di hadis yang kemarin ya, udah. Itu kan ketika Nabi mimami sholat, itu kan lihat barisan sampai ada beberapa sahabat yang diperintah untuk lihat barisan. Iya, lihat barisan. Sehingga ketika sudah rapi, baru lapor kepada Nabi, baru Nabi takbiratul. Terkadang di kita nggak tahu apa karena memburu-burunya sholat atau enggak, apa ini? Atau barangkali jamaahnya karena memang udah biasa telat gitu. Memang Disiplin kok. Pulang disiplin. bisa jadi jamaah, bisa jadi karena imam tidak paham. Dua-duanya itu terkadang bisa terjadi. Aja dua-dua imam bisa tidak paham. Contoh, ya punten, ketika imam sholat orang masih pada jalan begini, langsung Allahu Akbar. Ada nggak Pak? Imam sih benar itu. Hanya sekedar apa ya? Ketika sahur supakum hanya sekedar ngomong gitu. Padahal jamaahnya masih jalan, langsung Allahu Akbar. Ada nggak gitu? Banyak. Gitu. Jadi harusnya kalau dalam keterangan itu kan itu tunggu. Tapi terkadang jamaahnya juga yang ini apa? Angger juga. Malah ada. Ini udah sahur di sana tuh berdua tuh jalannya sambil ngobrol. Ada nggak Pak ya? Jalannya tuh sambil ngobrol. Makanya wajar dalam imam itu kan yang pertama kenapa disunahkan untuk lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Salah satu hikmah di sana dalam hikmatul tasawuf wal falsafah adalah memberikan kesempatan kepada orang yang telat untuk bisa ketemu di rakaat yang pertama, sehingga nanti dia tidak lagi dipandang sebagai orang yang mampu. Nah ini, jadi memang pembelajaran begini itu terkadang jarang di apa ya, diterapkan gitu di kampung-kampung gitu. Nah ini, jadi sholat itu udah sholat aja gitu. Nah ini, jadi harusnya siap-siap, jangankan itu sampai sholat Jumat pun masih ramai, langsung apa ini? Langsung takbir Allahu Akbar, padahal di belakang itu kan masih ruwet gitu tuh. Sehingga yang terjadi kan tidak tenang. Kondisi ketika sholat rapat bahu dengan bahu itu ya. Iya. Itu kondisi memang berbeda kalau itu sholat rendah. Karena itu betul secara psikologi. Itu memang Betul ya. Nabi mensyaratkan bahwa itu harus rapat itu memang secara kesehatan juga memang ada secara kesehatan. Secara iman juga itu memang khusus bisa. Nah itulah yang kadang-kadang tidak disadari oleh imam, sehingga jamaah ada renggang, apalagi yang pakai sejarahnya agak lebar, sehingga mengurangi kerusuhan. Jangankan itu, saya terus terang Pak, suruh geser aja itu, Pak, geser, angel banget gitu.
Pada waktu sudah dikomati kemudian geser, angel banget. Malah terkadang ada, bukan geser Pak, anak kecil yang di belakang tuh suruh maju. Padahal sebetulnya tuh yang tuanya tuh suruh rapat, malah dia narik orang lain, anak-anak lagi gitu, suruh merapat. Ada nggak begitu? Ada. Nah ini kan karena kebanyakan itu karena belum paham, belum paham tentang hakikat daripada bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah itu termasuk ya contoh. Kalau di sini sih udah apa, coba di tempat yang lain, ada nggak yang tidak rapat? Banyak. Sholat tidak rapat tuh banyak. Contoh di depan tuh masih kosong, enak di belakang. Betul nggak? Di samping masih ada, dia ngambilnya di belakang. Enak lega. Tuh, ada nggak yang gitu? Malah terkadang ada, dia nggak mau di depan, nyuruh orang lain, anak-anak suruh ke depan. Nah itu, ini baru satu hadis ya. Satu hadis. Ya karena ini apa? Karena memang di hadis itu kalau hanya sekedar dibaca sih sebentar, tapi yang paling banyak itu di hadis atau ayat itu lebih, di hadis itu banyak yang kontekstual juga. Apalagi kalau tafsir Bapak, kalau mengkaji tafsir itu berbagai macam tafsir. Contoh adalah gampang. Terkadang kita tidak mungkin akan bisa memahami. Contoh ada tafsir Iqrabul Quran. Kan ada itu ya, Iqrabul Quran. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu kan marfu bi dhamati wal mudhamati dhahiratun bi akhirih billahi khabarun mubtada alhamdulillah majrur bil lami wa lamatu dari kasratun dhahiratun li annahu ismun mufrad. Itu tuh ada namanya tafsir Iqrabul Quran. Kan enggak paham. Hanya orang-orang yang paham dengan ilmu nahwunya. Belum lagi nanti alhamdulillahnya apa? Ahli dzikri atau ahli dzikri. Ada lagi gitu tuh. Nah itu. Hamdul puji, ada asana artinya memuji. Hamdul ada yang puji. Kemudian apalagi itu banyak itu ya. Kata-katanya itu nanti ada dalam ilmu banyak juga ada. Gitu. Makanya banyakkan itu kalau di tafsir banyak dikaji itu banyakkan tafsir yang biasa. Tapi kalau di ilmu balaghahnya, kemudian ilmu bayannya, ilmu ma'aninya akan lebih mendalam.